Infinity sudah mulai buka parasut ke arah Milta Power juga. Gue udah nggak ngeliat sih adanya fight di early gitu. Kayak kalau bukan zaman, lebih tepatnya minggu lalu ya. Ya. Minggu kedua masih sering tuh banyak fight kayak DBD ketemu SLD berapa kali ketemu. Terus juga ada lagi. Di mana Ada ya? lagi nih yang komen. Apaan tuh? Apaan tuh? Oh, ada lagi nih yang fight. Apaan tuh? Apa coba? Asik lu. Nongkrong sih Sokin. Lu orangnya asik banget, Ngap. Iya. Sokin nongkrong, Ngap. Sokin nongkrong. Silaturahmi nomor 1, Ngap. Kelas banget emang. Pakai Z 3 kali gak? Klasi. Ih, zonanya mirip lagi sama yang tadi. Wah, betul. Ke arah jembatan selatan kanan bawah. Ya. Jemsel Kanwah. Jembatan selatan kanan bawah. Karena kalau kita ngomongin jembatan utara kan cuma di kiri doang. Jadi Jemki. Jembatan kiri. Utara kan. Oh, Jembatan yaudah. utara. Jembatan utara atas kiri. Atas kiri. Jadi Jemtara Tasri. Jembatan utara tas kiri. Jemtara Tasri. Itu dia singkatannya. Ya. Bagus Sekali singkatan jembatan-jembatan ini. Ya, ini singkatan yang membuat kita harus konsentrasi. Karena kalau tidak konsentrasi kan berbahaya. Betul. Bisa menciptakan singkatan-singkatan yang berbeda. Dan kita juga mengajak kalian. Ada satu map yang membuat kita main PUBG itu singkat. Yaitu Nusa. Ya. Bahkan kalau kalian push rank di Nusa, ada hadiahnya. Jadi hadiahnya UC. UC banyak banget. Tapi kalau kalian mau hadiah yang uang tunai, ikuti Jawara Cup. Wow. Selain dapat hadiah prize pool 45 juta rupiah, kalian bisa juga berkesempatan untuk maju ke PMNC Play-ins. Ya, pendaftarannya dari 7 September sampai 15 Oktober. Saat ini sudah tanggal 13 Oktober. Dan tanggal 18 Oktober adalah batas saya dapetin tantangan dosen pembimbing. Oh, begitu. Dari kemarin disuruh ke kampus, tapi gue belum ke kampus-kampus. Mohon maaf ya, Bu Okta. Curcol ya. Curcol. Ya. Curhatan. Colongan. Wah, kebetulan pas lagi gue ngomongin Bu Okta, ada Okta di bawah nih. Oh, sama nama dosen pembimbing lo ya? Nah, kebetulan dosen pembimbing gue, Bu Okta. Mohon maaf Bu Okta, saya bercanda dong barusan. Tolong tanda tangan dong abis ini dong. Gue mikir dulu ya, ketawa gak ya? Waduh. Ngangkat gak nih? Tolong dibantu dong. Ya. Kita lihat yang lain dulu deh. Ini karena memang wajar banget untuk match terakhir juga. Jadi semuanya udah bermain lebih hati-hati. Tapi Sam9 kemarin 6 poin. Hari ini 3 poin. Wow. Ini benar-benar di bawah standar. Pemain-pemain dari Sam9 sulit sekali mereka untuk mendapatkan poin. 3 poin satu hari, Cijal, bayangkan. Begitu sulit dapatkan poin. Apalagi Sam9. Apa tuh? Jago. Oh, gitu maksudnya. Jago sekali memang mereka. Ya, Sam9. Kenapa mereka berada di PMPLCA? Terbukti mereka menjadi salah satu tim terbaik di Malaysia. Tapi sangat disayangkan memang. PMPLCA ini bukanlah PMPL Malaysia. Sehingga mereka harus lebih step up lagi dari segi gameplay. Adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh Sam9. Mereka sangat sulit untuk bisa mendapatkan poin. Bahkan kalau kita bandingkan Sam9 di minggu-minggu sebelumnya, bonus poin mereka saat ini baru 13. Kalau mereka terus-terusan berada di peringkat 16, bonus poin mereka hanya akan nambah 1. Berarti hanya akan 14 saja bonus poinnya. Bonus poin Sam9 sama Boom tuh sama loh. Iya. Sama-sama 13. Tapi kan Boomnya untuk di minggu ini setidaknya 2 hari awal ya kita melihat lebih gacor lah ya. Di peringkat atas. Jadi bonus poinnya mungkin nanti di akhir ya. Semoga akan terus kayak gini klasemennya, jadi akan besar. Untuk Boom semoga selalu seperti ini. Tapi untuk NFT semoga akan berubah. NFT bisa naik. Ya, ini sangat-sangat tidak seperti NFT pada biasanya ya. Dan kalau kita ngomongin bonus poin juga, Infinity, Bacon sama Tem ini tiga-tiganya punya bonus poin yang sama. 36. Iya. Ya kan? Yang paling stabil ada Bacon ya. 18-18 di 2 minggu berturut-turut. Betul, gila banget. Bisa sama gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin Infinity, dia malah naik, upgrade. Dari 16 ke 20 poinnya. Itu adalah bonus poin mingguan yang didapatkan oleh Infinity Tem. Benar, karena minggu kedua untuk Tem adalah minggu yang sangat baik sekali. Mereka berulang kali bermain gemilang di match demi matchnya. Menjadi tim dengan peringkat kedua di minggu kemarin. Sehingga ada 19 bonus poin yang dibawa pulang Tem di minggu yang kedua. Tapi ingat, untuk minggu ketiga ini tidak hanya bonus poin weekly saja, Cijal, yang akan dibawa pulang atau akan dibagikan. Tapi juga ada bonus poin Liga yang nanti akan dibagikan menuju ke arah tim-tim ini. Sementara waktu, kalau kita ngomongin bonus poin Liga, tertinggi di Liga dari total 2 minggu mereka bermain, masih Infinity peringkat pertama dengan 413 total poin. Gila ya, ini Infinity benar-benar stabil, konsisten banget coy. Kayak ini sekarang aja dia masih di peringkat pertama. Dia masih terus-menerus mendapatkan konsistensi dari hari pertama sampai minggu ketiga. Gue gak tahu rahasia dari Infinity itu apa. Padahal kalau kita lihat dari line up-nya pun sama ya kan. Gak ada beda jauh. Masih dengan 4 player yang mereka mainkan.
itu si Logan Gattani Melanuzzi. Dulu ada Near kan, tapi kan Near sekarang jadi coach. Ya mungkin kalau kita lihat Infinity rahasianya adalah usaha dan doa pastinya. Karena usaha tanpa doa itu sombong, tapi doa tanpa usaha itu bohong. Itu. Baper, mager. Ya, malah baper sih. Bener, karena kita doa tanpa usaha namanya mager kan. Iya, hanya berdoa saja tapi tidak ada usahanya. Iya, itu maksudnya mager. Ya. Dan terus juga kalau kita lihat ada Ernie sebenarnya di Infinity line up ya, tapi nggak pernah dimainkan dong. Ya. Karena mungkin Ernie berlaku mungkin sebagai analis kah atau apa di belakang layar. Walaupun demikian kita mengharapkan Ernie main ya. Karena pengen dia lah. menjadi legend dari Thailand. Semoga saja Ernie ini bisa menyusul Beer Eleven reguler main bersama dengan timnya. Iya pastilah, masa iya Beer Eleven main, Ernie nggak main, gengsi dong. Semoga saja Logan digantikan oleh Ernie. Tapi kita ngeliat juga Boboho main sekarang. IGL dari Boom diturunkan. Diturunkan ya untuk di permainan E-Ranger kali ini. Menarik kita lihat. Dan gantinya Reizi loh. Pemain bisa dibilang pemain depan justru diganti oleh Boboho yang kalau kita lihat dari segi posisinya bukanlah orang depan. Menarik ya. Tapi menarik sih memang. Boboho kalau nggak main IGL-nya siapa ya? Nah, sama kayak kalau Swavel nggak main IGL-nya kan udah ketahuan. Kemarin Ramones, Dava. Oh iya, gue jadi inget konten lu. Kenapa tuh? Dava Ramones. Ya, karena kan namanya Dava kan. Dava Ramones itu. Kalau misalkan dibaca sama orang Sunda jadi Dapa. Dapa, betul. Kalau typo jadi Dawa. Ya, itu adalah satu konten yang menarik sekali itu. Itu konten juga bisa kalian lihat di TikTok dari PUBG Mobile. Iya, makanya itu kan konten. Itu gua kan nge-repost doang dari TikTok PUBG Mobile, itu bukan konten gua. Soalnya suara lu sih. Nah, itu kontennya TikTok PUBG Mobile. Waktu itu minta tolong gua aja suruh ngisi suaranya. Kayak waktu itu Odi kan juga sempat nge-VO kan di Instagramnya PUBG Mobile. Ya pokoknya itu ya. Betul. Gua cuma nge-repost doang. Konten cocok logi. Betul. Ya. Dan kita juga melihat di sini agak menarik nih. Tembakan dari Lord Ham gak ada yang masuk ya ke badannya Logan. Padahal tadi kelihatan dengan sangat jelas, tapi cepet banget refleks dari seorang Logan, dia langsung masuk ke dalam rumah juga. Dan Sam9, tim yang lagi benar-benar butuh poin banget. Gue nggak tahu apa yang bakal dilakukan sama Sam9, tapi menarik di sini 8 menit. In the blue sudah ada 3 tim, ada Bacon, ada Boom, ada NFT. Jadi benar-benar ini adalah tim yang lagi benar-benar menghindari rotasi banget. Bacon yang nggak terlalu kelihatan ya untuk hari ini ya. Ya, mereka bermain tidak seperti di minggu yang kedua. Karena kalau kita lihat Bacon di minggu kedua bermain dengan sangat baik sekali. Mereka mendapatkan elim dan juga gaya mainnya kayaknya Cijal yang berbeda. Gaya main Bacon yang mendobrak tuh nggak kelihatan untuk di minggu kali ini. Karena kan minggu kedua mereka tuh agak-agak kayak Boom di minggu ini kan. Mainnya ngedobrak lawan-lawan gitu. Tapi di minggu ini tidak terlalu terlihat hal tersebut. Bahkan yang kita lihat beberapa kali Bacon pulang ke lobby yang disorot oleh Observer. Ya karena kalau kita lihat atau kita bandingkan minggu kedua lah ya, Bacon tuh hari terakhir gacor banget kan. Kayak permainan dari Shirty-nya lagi luar biasa banget, ngangkat banget timnya juga. Dan gila di bagian utara 1, 2, 3 tim ngantri. Itu baris. Lagi baris untuk ngambil tiket. Lihat Eagle duluan. Terus di belakang ada Bacon. Susulannya di belakang ada Boom. Kayaknya Boom dan Bacon yang akan ketemu duluan dan akan ada fight di sana. Kita akan melihat karena tadi terlalu mepet posisinya Bacon sama Boom. Sementara Eagle udah kayak ada beberapa meter di depan dari si Bacon. Akan kita lihat nanti seperti apa karena saat ini kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah tim Thailand yang berbeda. Tim Thailand yang lain, Bevi dari Tem Entertainment sedang coba untuk menuju ke arah atas dari shelter dan menuju ke arah atas dari prison maksud saya. Ini tempat yang juga tadi menjadi area pertempuran ya. Ketembak dan ketahuan posisi dari Bevi. Desta ketahuan. Kamu ketahuan. Udah mulai mundur ya. Udah main di bagian lower ground juga dari seorang Bevi. Tapi kita akan bergeser kamera terlebih dahulu. Di Xavier, dia udah ngangkat lagi nih mentalnya. Udah dapetin PD-nya lagi. Lamborghini aimnya udah keras lagi. Kemarin tuh kayaknya bensinnya habis deh si Lamborghini. Ya dan juga kalau kita lihat permainan dari Xavier 2 match berturut-turut, tempat yang mereka ambil sama terus Cijal. Ini tempat yang tadi membuat Xavier bisa nyayur ke arahnya Vampire, ke arahnya Face Clan. Rumah jamurnya masih sama di situ, lalu juga rumahnya juga masih sama di bawahnya si rumah jamur ini. Itu kan tempat yang tadi akhirnya ketemu si Face Clan sama Vampire kan? Iya. Hafalan dong ya berarti bisa dibilang seperti itu. Tapi kali ini, Mr. Five terculik tiba-tiba. Vintores pun sama halnya, hampir nyaris dan ketangkap basah lagi. Tapi memang smap dengan 2B. Tertangkap juga di bagian belakang, ditusuk oleh laba-laba. Tiduk berhasil untuk menumbangkan kembali 1, tapi Vintores pun sama. Jadi dapetin timing untuk melakukan revive terlebih dahulu. Beer Eleven lain dikirim untuk melakukan revive, tapi Lamborghini tidak akan tinggal diam pastinya, berusaha untuk mengambil keuntungan dari belakang.
Ya, ini kejadian yang berulang deja vu terjadi di tempat yang sama untuk Xavier. Dan tim yang mereka tembak juga sama, yaitu FaZe Clan. Dan FaZe Clan-nya juga sama ketemu sama tim lain saat mereka rotasi, walaupun timnya beda. Saat ini SLD bukan Vampire, karena Vampire nggak main. Oh, ya. Soalnya kemarin Vampire ya? Tadi, bukan kemarin. Tadi. Ya. Lama banget tuh kayaknya kemarin tuh. Orang match-nya barusan, match keempat. Lama banget kayak, tahun lalu kayak. Ya kan, tadi kan ketemu kan Vampire sama FaZe Clan di sini. Iya. Yang dapetin knockdown yang dapetin kan, Elim. keluar dari Milta. Iya, yang dapetin Elim si Xavier. Sekarang juga sama, tadi knockdown SLD dapetin Xavier juga. Tempatnya Xavier sama. Deja vu ya, terulang kembali dan terjadi lagi. Tapi nadanya tuh apa begitu sih? kan yang di memes begitu lagunya. Oh, ya, yang barusan bisa diklip ya. Enggak. Langsung di-upload di TikTok dan juga kasih hashtag Bituan. Bagus. Tapi gue ngeliat SLD lagi agak menurun juga permainannya. Nggak segacor minggu kedua ya kan. Lihat aja poinnya masih 33. Masih ada di bagian bawah juga. Dan kali ini juga semua tim belum ada lagi yang dipulangkan. Hanya FaZe Clan doang tadi satu player. Si Mr. Five wajar banget mungkin karena si Mr. Five ini kan salah satu player yang mungkin ngebuka jalan. Padahal sering banget juga kita lihat Tony kayak yang buka jalan ya. Kayaknya mereka ganti-gantian gitu gak sih? Benar, 2 pemain depan dari tim FaZe Clan. Walaupun memang sering si Mr. Five yang membuka jalan tersebut. Seperti di match kali ini akhirnya terculik pemain bernama Mr. Five dari tim FaZe Clan. Gig memantau saja di atas mereka ada Sam9. Satu pemainnya knockdown nampaknya dari Sam9 tadi, tapi batunya begitu besar sehingga revive masih bisa dilakukan dan circle menuju ke arah kiri. Ini adalah circle yang sangat mirip Cijel dengan circle tadi sehingga kanan. Oh iya, ke arah kanan maksud saya sehingga atas prison masih bisa diambil. Tiba-tiba kiri. Tiba-tiba si kiri, tapi tunggu kiris gak? Tapi ini semuanya niat banget sih, semuanya nahan. Prison lagi ya. Iya. Ini mirip loh sama, iya bener ya. Makanya ini pengulangan. Cuma entry-nya Alter Ego beda. Kalau Alter Ego tadi entry-nya dari arah jam 6, sekarang mereka milih dari arah jam 7. Yang rame kan masalahnya. Dan bahkan dari Infinity udah mendapatkan kembali mangsanya. Infinity lagi-lagi mendapatkan remote zona. Nyaman sekali. Dia hanya mengganggu pergerakan dari Geek Fam saja. Langsung repositioning mundur ke arah bagian belakang. Tidak mau bermain dengan greedy. Dembrut masih bisa diselamatkan. Berapa banyak smoke yang dibutuhkan untuk merevive seorang Dembrut? Ya, setidaknya saat ini 4 smoke sudah di pop up terlebih dahulu. Dan akhirnya revive tidak terjadi di smoke. Bergeser justru di area luar the smoke. Karena memang dengan ada smoke pastinya smoke-nya yang diincar. Tapi nembus. Karena kita tahu bersama smoke ini adalah udara saja yang bisa ditembus peluru-peluru panas oleh pemain-pemain Infinity. Ada tembakan-tembakan yang masuk tadi. Hitmark dicari tapi Snipes dengan karnya bisa saja sewaktu-waktu memberikan headshot dan memberikan sebuah momentum menuju ke arah Infinity. Ya, Snipes lagi-lagi menjaga backline-nya dan sejauh ini belum dibuka tembakan menggunakan karnya, tapi pastinya sudah dikeker. Karena dengan scope tinggi harusnya dia bisa mendapatkan informasi ada berapa banyak player yang nahan di bagian atas atau di bagian high ground. Sementara dari Infinity juga ternyata dia tuh gak terlalu agresif ya di match kali ini. Mungkin dia sadar kalau misalkan dia gak main outer, dia main center. Jadi lebih ya udah deh gue defense aja, gue nembak-nembakin yang ada di depan dan tidak ada commit push juga yang dilakukan oleh Infinity. Padahal di sebelah kiri Infinity itu ada tim lain, itu Sam9 yang ada di sekitar ada di Infinity. Dan di bagian utara dari Shelter kali ini ada pertemuan antara Yudo Alliance dan juga Shine Like Diamond. Ya, Infinity dari tadi hanya mendelay waktu saja agar area yang mereka mainkan tidak di-push, tidak ada commit push menuju ke arahnya. Pengusiran-pengusiran saja itu yang dilakukan oleh Infinity. Tapi SLD kena tembakan dia, terus ngacir satu bagi yang dikuasai oleh satu pemain dari SLD. Tertutup angle shoot dari Repo Boy sehingga tidak ada tracking yang bisa dilakukan. Repo Boy berdiam diri tapi Repo Boy terus ngecek ke area depan sana. Ya, terus dicari, terus digali informasinya. Dan Infinity ini dia posisi tempat nyaman yang dari tadi mereka miliki. Oh ternyata bukan dia gerak ke atas lagi. Dia gerak ke atas lagi dari Infinity menghindari si Sam9, malah ketemunya sama si Geek Fam. Dan aduh, High Boy Shield-nya ketangkep sama Buriram. Sudah direlakan begitu saja ditinggal. Dan dari NFT sejauh ini mereka mendapatkan rumah cukup nyaman di sekitaran dari mansion, tapi mereka masih terpisah cukup berjauhan. Dimana kali ini kita harapkan dari NFT masih bisa mendapatkan poin yang lebih karena ini adalah match terakhir untuk di hari kedua.
Ya kembali terulang PR dari Infinity berulang kali inilah yang PR dari NFT maksud saya berulang kali lah ini yang mereka alami satu persatu pemain-pemainnya tumbang tanpa perlawanan Cijal. Kalau tumbangnya kalah jigel lagi-lagi itu masih bisa kita maklumi, tapi tumbangnya adalah mereka sedang bergerak atau mereka sedang berada di satu tempat ketembak tanpa mereka nembak balik gitu. Itu dia kayak gak ada PD-PD-nya gitu kan. Iya gak ada perlawanan, inilah yang kita sesalkan. Kenapa bukan fight yang rame lagi, yang 4 lawan 4 lawan-lawanan gitu. Ya sudahlah, tapi kita nanti lihat. Ini ramai banget soalnya di bagian utara, gila semuanya udah gerak kayak parade. Bacon, dia melakukan rotasi agak menarik, dia melakukan split, ada 2 player yang sudah dikirimkan ke arah bagian dalam, 2-nya lagi di belakang, dan ternyata terbukti Amstel bisa mendapatkan 1 player di depan sana. Buriram, For Rifles, NFT, sama tadi ada 1 tim lagi di bagian utara, itu ramai banget, numpuk banget di arah jam 12. Jadi bakal ada banyak sekali pergesekan-pergesekan. Sementara dari arah jam 9 kita melihat adanya pergerakan dari Boom Octa yang sudah mulai tertangkap. Lagi-lagi SLD lagi menjadi sebuah tim yang mengganggu, banyak sekali rotasi. Ya kita menyaksikan saat ini Morman mendapatkan 1 knockdown tadi menggunakan sebuah mini. Tapi Ramones mengetahui di depannya ada pemain-pemain dari Xavier bisa ditembak sewaktu-waktu. Tapi Ramones mundur terlebih dahulu. Drone pun sama. Sedang ada proning yang dilakukan. Spavel tadi mendapatkan 1 knockdown menggunakan sebuah Uzi kalau tidak salah. Tembakan juga dilakukan terus menuju ke arah sebuah Kup RB, belum berhasil mendapatkan hasil, belum ada 1 knockdown yang diciptakan oleh Ramones. Tidaknya ada pressure yang diberikan Ramones menuju ke arah pemain-pemain Xavier. Ini checkpoint dari NFT agak ngeri ya. Ya, open banget. betul. Open banget, terus dia bisa kelihatan dari arah manapun. Tapi kita lihat apakah mereka dengan posisi seperti ini lebih nyaman dimainkan. Dan dengan beberapa smoke, dan di mana dari Shorty S lagi-lagi sudah mulai mendeteksi ada pergerakan di depan sana. Sudah dibuka tembakannya, membuat drone langsung mengurungkan pikirannya untuk bergerak atau melakukan repositioning. Sementara itu di area yang berbeda, Bacon Time lagi-lagi sudah mulai ditembak, sudah mulai ditumbangkan juga. Gifem pun sama. Banyaknya tim yang belum ada dipulangkan sama sekali sampai menit ke-17. Ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Bakal ada chaos dan disaster yang terjadi, tapi bakal maju. Poundbeat, itu ada Gifem di kiri dan di kanan. Langsung melihat ke arah yang depan pertama terlebih dahulu, langsung ditembaki, tapi boom, what happened? Dia langsung dipulangkan, dan kali ini bakal ada close combat juga. Poundbeat belum melakukan reload juga. Belum ada pergerakan, tapi bakal ada jump shoot ke arah bagian bawah. Digagalkan kembali oleh seorang Poundbeat. Poundbeat perlu melakukan healing terlebih dahulu. Ya, healing sedang dilakukan dan berhasil artinya healing dari seorang Poundbeat. Tembakan dilakukan dan Demrut bersama dengan pemain-pemain Gifem yang lain dipulangkan semuanya. Kembali DAO Esports menang di sebuah fight 4 lawan 4. Itu yang dibutuhkan oleh tim Indonesia, berani untuk mendobrak sisi pertahanan dari lawan, berani untuk melakukan ofensif, nggak cuma diam diri aja, nggak cuma rotasi aja. Dan Altrigo berhasil untuk mendapatkan confidence-nya, mungkin efek dari match sebelumnya ya. Tadi mereka berhasil untuk melakukan atau meratakan Infinity secara utuh, dan mereka mendapatkan mental boost yang cukup baik. Dengan tadi mereka langsung nge-push menuju ke arah Geekfam juga, dan tadi Poundbeat yang membuka, mendobrak pergerakan. Tapi ternyata di arah yang berbeda kita melihat juga dari Bearfish sudah mulai ditumbangkan kembali, dan FaZe Clan bertemu dengan Eagle Esports. Adanya perebutan tahta rumah yang diinginkan, tapi wow, apa yang terjadi? Barusan kita tidak melihat dengan jelas karena memang tiba-tiba terjadi dengan sangat cepat. Namsin dipulangkan, nampaknya kaget tadi Namsin. Di depannya tiba-tiba ada pemain dari tim FaZe Clan, ada bakaran juga yang coba diberikan menuju ke arah 1 player di depan sana. Mundur terlebih dahulu Tuan 2K ternyata yang sedang diincar. Granat sudah dilontarkan, meledak, tapi belum ada 1 knockdown yang didapatkan. Justru Logan lah mendapatkan knockdown dengan granat menuju ke arah Putra. Sam9 kembali pincang, 1 playernya menyisakan 3 yang terakhir. Kita melihat untuk saat ini kemanakah circle selanjutnya menuju ke arah Spavel. Ini adalah situasi yang menguntungkan NFT karena mereka dapat circle, tapi tidak menguntungkan karena hanya Spavel saja yang menjadi pemain terakhir, pemain yang diharapkan mampu bertahan selama mungkin agar dia bisa sampai ke late game. Ya, itulah yang diharapkan ya. Jadi kita melihat juga survival play, solo gameplay dari Spavel apakah bisa membuahkan hasil atau enggak. Tapi selatan, wah rame banget, rame. 1, 2, 3, 4, 5 tim akan berusaha untuk berputar otak gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam zona. Bahkan ini adalah open field yang benar-benar terbuka banget. Flat ground gak sih? Kayak obstacle Gak banyak ya? Iya, kayak kebuka-buka banget gitu, dan butuh mobil pastinya untuk bisa dibuat beberapa fortingan manis. Sementara kita melihat adanya 2 tim yang masih bergesekan, Sam9 dan juga Infinity. Ya, terus terpantau untuk saat ini. Altrigo juga berada di area tersebut. Ada sebuah pemantauan yang terus terjadi. Adik Luke diberikan 1 granat, tumbang dia. Ada pertemuan juga yang melibatkan Tem bersama dengan Yudo Alliance. Adik Luke menjadi confirm elimination. Bevi kembali menjadi pemain yang mendapatkan elim dengan granatnya. Nuzi mencoba untuk melakukan tembakan, dan Nuzi mendapatkan Lord Ham dengan celah yang sangat sempit sekali tadi. Gak terlalu kelihatan, tapi knockdownnya didapatkan. Gila. Nuzi gue udah gak ngerti lagi. Lihat di bagian minimapnya bagaimana setup dari Infinity meluk
positioning dari Sam9 gak dikasih gerak luas, gak dikasih kemana-mana. Blue zone-nya udah mulai menghimpit. Panik pastinya untuk Sam9. Semuanya berbondong-bondong naik ke atas mobil juga, tapi ternyata di area yang berbeda Ronaldo berhasil mendapatkan satu kembali. Vintares terpantau dengan sangat lebar. Tidak ada obstacle, bakal langsung di-secure saja. Tony K di sebelah kiri, kita masih belum tahu adanya fight atau elimination yang bisa diambil atau tidak oleh Alter Ego, tapi Alter Ego butuh bergerak sekarang dan dia bakal bergerak beriring-iring dengan banyak sekali tim di atas mereka. Inilah yang dibutuhkan oleh tim Indonesia. Tidak hanya ngukur map saja, mereka tidak hanya bergerak saja untuk melakukan rotasi, tapi mereka juga perlu untuk melakukan fight dan memenangkan fight tersebut. Poin memenangkan fight adalah poin yang paling penting dari semua penjabaran saya tadi. Ngukur map memang sesuatu yang menjadi hobi dari tim Indonesia karena mereka melakukan rotasi dengan sangat baik, tapi tidak hanya ngukur map, menang fight oleh Alter Ego bersama dengan pemain-pemain atau tim-tim lain. Tadi Geekfam menjadi korban, Face Clan juga menjadi korban. Salah satu pemainnya saat ini yang sedang coba untuk diincar adalah For Rifle menuju ke arah depan, tapi NFT. Satu pemain terakhir mereka yaitu Spavel dipulangkan menuju ke arah lobby. Oh my god, nice try. Tapi kita bakal fokus juga dengan 10 tim lain. Tiba-tiba pengikisan massal terjadi dan kayaknya semuanya split deh. Nggak ada yang bisa stacking up di satu titik yang sama karena lu lihat di bagian minimapnya, buset warna-warni. Dan bahkan dari For Rifles, Epi sebagai the last man standing lagi berupaya keras mati-matian untuk bisa menahan gempuran dari Alter Ego. Maju terus-menerus ke arah bagian depan juga. Ponbit kelihatan, aduh kena headshot running shootnya, tapi Ponbit tumbang. Epi kali ini perlu melakukan reload terlebih dahulu juga dan Alter Ego. What happened? Gua nggak ngerti, ini bener-bener menjadi momen yang sangat mengsedihkan. Epi bakal langsung maju ke arah bagian depan juga. Fnatic lagi berusaha untuk melakukan revive dengan FPP mode yang sudah mulai dicari kembali dan Fnatic di jiggle-jiggle. Epi memenangkan fight-nya. Alter Ego nice try banget sih. Nice try untuk Alter Ego, pemuda asal Malaysia bernama Epi mampu meluluh latahkan pertahanan dari Alter Ego DAO Esport. Pertahanan kuat mereka, ofensif kuat mereka, tiba-tiba tak berdaya di depan. Epi ada beberapa faktor tadi yang saya lihat, salah satunya adalah penggunaan UMP dengan suppressor. Suppressor ini yang membuat akhirnya UMP-nya nggak ketahuan dari mana asalnya. Ya karena memang kita tahu bersama di dalam in-game saat kita bermain di sebuah kompetisi kan udah nggak ada lagi visualization di minimap. Sehingga hanya ada sound saja. Tapi kalau kita lihat sound tersebut dengan suppressor akhirnya jadi hening Cijal. Nggak terlalu berisik. Jadi nggak ketahuan pasti di mana posisinya. Betul, karena tidak ada sound visualization. Itu dia. Dan ditambah suppressornya tadi. Ya memang. Kalau UMP-nya nggak pakai suppressor mungkin bisa diketahui di mana posisi pastinya. Ya sudahlah. Kita harus move on ya. Walaupun hati belum move on dari tim Indonesia yang tadi seperti tidak ada perlawanan. Ya, sangat disayangkan. Tapi kita bakal bergeser terlebih dahulu ke arah Nuzi. Buset deh, Afgan banget gerakan dia. Sadis memang. Sadis. Apa yang ditujukan oleh seorang Nuzi. Bahkan saat ini Kengzo juga mencoba untuk mengkuk granat terlebih dahulu. Maju ke arah depan, dilontarkan granatnya, main MP. Terlebih dahulu mendapatkan Nuzi dan sudah dipulangkan Infinity menuju ke arah lobby. Oh Buriram ya lagi gila banget, 13 elim coy. 13 elim dia dapatkan, zona juga dia dapatkan, dia kuasai, dia bisa rebut zonanya. Dan ini adalah kabar yang sangat buruk ya. Karena Buriram ini kan ada di bagian papan atas, berarti dia bisa nyalip Infinity kalau misalkan dia sudah memulangkan Infinity. Betul, sangat mungkin hal tersebut terjadi. Kalau dari segi bonus poin kita melihat Buriram menjadi tim Thailand yang paling beda. Karena tim Thailand yang lain berada di peringkat-peringkat atas semuanya. Buriram ini menjadi tim yang berada di peringkat 10 sendirian. Karena kan 1-5 semuanya Thailand. Betul. Yang ke-6 ada di peringkat 10 yaitu si Buriram. Di minggu ini Buriram bisa menjadi tim yang sangat kuat dan memang sudah sangat kuat sekali di minggu ini. Mereka di bonus poin nanti tiba-tiba bisa ada di atas lagi. Menyusul tim-tim Thailand yang lain. Tiba-tiba melayang. Ya. Dan juga menuju ke atas awan kan. Bener. Dan menghempaskan semua sedihku. Betul. Aku terbang ke atas hujan, menembus awan. Nggak tahu sih lirik lanjutnya apa. Tapi kita melihat main MP yang saat ini sedang kita saksikan. For Rifles, Second Time dan juga BN menjadi penantang kuat untuk Buriram United. Epi, pemain yang menjadi pemeran antagonis, pemain yang sudah mendapatkan 8 elimination sendirian. 8 elimination sendirian sudah didapatkan oleh Epi. Dari total 9 elimination tim For Rifles. Menjadi pemeran antagonis, menjadi pemain yang wajib bertanggung jawab atas pulangnya Alter Ego tadi. Oh gila, dia lagi berapi-api banget ya. Berapi-api sekali. Betul, walaupun bukan Aura Fire. Bukan. Ini lagi For Rifles, tapi gila sih dengan satu player. Tadi dia clutch juga kan melawan Alter Ego, ya, 3 player langsung dipulangkan begitu saja dan pastinya mendapatkan adrenalin rush ya. Punya dapat confidence boost juga buat seorang Epi. Tapi Buriram dengan keuntungan 3 player punya zona juga.
ini sih kalau menurut gue pribadi win rate 80% ada di Buriram, kecuali tiba-tiba satu persatu tuh take down sama player-player ada di bagian luar gitu kan. Apalagi Bacon masih ada 2 orang, masih bisa banget Bacon mengganggu pergerakan dari Buriram. Tapi sejauh ini Epi sudah mulai ketahuan juga. Sudah ada lemparan nades menuju ke arah Epi. Dan sebentar kita melihat juga dari Mimpi sudah mulai mendeteksi pergerakan dari seorang Aumstyle, masih bisa dihindari trackingan tersebut. Langsung regroup menuju ke arah temannya. Ya, menuju ke arah teman adalah sesuatu yang sebenarnya membuat akhirnya temannya juga ketahuan di mana posisinya. Kalau kita lihat, karena akhirnya mereka regroup dan pasti akan diincar tempat tersebut, akan dicoba diberikan peluru panas atau setidaknya diberikan utility menuju ke arah tempat Beacon Time datang tadi, yaitu seorang Aumstyle. Tapi Nice juga cerdik, dia langsung pindah tempat karena dia tahu temannya udah nempel. Katanya jangan suruh nempel-nempel, akhirnya Nice sudah mulai berpindah. Dengan beberapa smoke pasif yang dilontarkan, dia buka jalannya, dia bergerak. Ya, kalau jadi Nice mungkin dia mengatakan kayak orang kalau lagi petak umpet. Gimana? Ada yang datang ke tempat pertemuan kita, jangan kesini, jangan kesini, udah sono aja. Mungkin Nice kayak gitu. Bisa. Karena Aumstyle tiba-tiba datang kan? Iya, tiba-tiba datang, tiba-tiba melayang juga. Tapi Buriram lagi ulet keket gaming kali ini dari bagian utara. Dia benar-benar berhati-hati banget ya dari Buriram, karena dia tahu dia membutuhkan winner chicken dinner kalau mereka mau memboosting kembali poin-poin mereka. Dan satu player dari BN, Max Alvi, sudah ketahuan setoran poin kembali untuk Buriram United. Yang lain nggak ada banyak elimination, Buriram doang. Dia gerak dari mana ya? Sebentar kita lihat ya. Ya, Buriram saat ini terus mencoba untuk melakukan inisiasi menuju ke arah lawan-lawannya. Hanya ada Beacon Time bersama dengan For Rivals. Epi hanya berdiam diri, dan keuntungan selanjutnya yang dimiliki oleh Epi adalah dia mendapatkan satu Gillishoot yang tadi dipakai oleh Ponbit. Gillishootnya Ponbit saat ini sudah dicuri oleh Epi dan membuat dia akhirnya menyatu dengan alam dan juga dengan area rumput-rumput yang ada di sini. Aumstyle juga dapat. Aumstyle dapat dari airdrop barusan. Airdrop, dia ambil AUG juga. Jadi secara persiapan untuk close combat, sebenarnya dari Bacon udah cukup kuat ya. Oh, Nice yang pegang. Nice yang pegang AUG, Aumstyle di bagian belakang pakai Gillishoot. Nungguin ya. Sama, kita juga nungguin. Nah, kita masih bertanya-tanya apakah Gillishoot-nya ini adalah suite Jepang atau suite Indonesia? Bisa atau sweet room? Ya, bisa juga karena kan pastinya mahal kalau kita mau sweet room. Iya. Atau bisa juga sweet. Bisa. Kalau lagi lewat pakai baju yang cantik ya kan. Lucu banget lagi. Kita masih terus memantau untuk saat ini Cijel, karena Epi bersama dengan pemain-pemain Beacon Time dicari sama Kengzo, tapi pencarian Kengzo ini setengah-setengah. Dia muter, tapi muternya di deket-deket aja. Oh, berarti dia kayak ambulans ya. Dia kayak ambulans. Aku tanpamu seperti ambulans tanpa uwi-uwi. Tanpa uwi-uwi, dan tiba-tiba ambulans tersebut mendapatkan satu knockdown, tapi knockdown selanjutnya didapatkan juga menuju ke arah Kengzo. Datang dari seorang Aumstyle, tiba-tiba peperangan pecah di sana, satu persatu didapatkan. Jadi rata, dan ternyata Epi